Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video Tembakau Daily File Chapter 6, Lingkaran Perang Sumatera dengan judul Perang Padang Lawas bagian pertama. Setelah selesainya Perang Padri yang ditandai dengan hancurnya benteng Dalu-Dalu di Lembah Angkola pada tanggal 28 Desember 1838, Belanda tidak dapat menangkap Haji Muhammad Saleh Harahap atau yang lebih dikenal dengan Tuanku Tambuse. Beliau melarikan diri dengan beberapa pengikutnya ke Batang Sosa. Dikabarkan Sampandia dan para pengikutnya ditembaki di Rau, tetapi Belanda tidak menemukannya di sana. Dikabarkan dalam persembunyiannya ini, sebelum bertolak ke Negeri Sembilan melalui Labuan Bilik, Tuanku Tambuse sempat singgah di daerah Padang Lawas untuk mempengaruhi Raja-Raja Luhak untuk berperang melawan penjajah. Tuanku Tambuse sempat beberapa bulan bersembunyi di Gunung Tinggi. Disinilah ia bertemu dengan Humalari Tonga gelar Patuan Nalobi. Nah, siapakah Patuan Nalobi ini? Dan bagaimana dia berani menyerang Kesultanan Kota Pinang di Kuala Pane yang sudah mendapat kedaulatan dari pemerintah Belanda. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, sudi kiranya teman-teman untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Oke, yuk kita lanjutkan videonya. Pada tahun 1840, pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah Tapanuli menjadi dua afdeling, yaitu Afdeling Angkola Mandailing dan Afdeling Portibi atau Padang Lawas. Di Afdeling Angkola Mandailing, pemerintahan lokal dibagi ke dalam sejumlah kuria. Di Afdeling Padang Lawas tidak menggunakan nama kuria, tetapi menggunakan nama Luhan. Mereka dipimpin oleh kepala kuria atau Luhan. Sejak pemerintahan Belanda menarik diri dari Padang Lawas pada tahun 1843, keadaan daerah ini benar-benar kacau. Perselisihan antar kepala suku Luhan atau kampung berperang satu sama lain, terutama untuk tujuan mengambil tawanan perang dan menjual mereka sebagai budak. Pada tahun 1854, suku Sosa datang menangkap, menyerang dan merampok orang-orang Barumun. Orang-orang Barumun meminta bantuan pada Belanda untuk melawan Sosa. Pada bulan Februari 1855, Belanda mengirimkan pasukan militer kecil memasuki Sosa dan berhasil membebaskan sekitar 700 tahanan. Sebagian besar penduduk Barumun dan tahanan lainnya, ada sekitar 3.000 orang, dipindahkan ke wilayah pemerintahan Belanda, di mana mereka dapat hidup aman dan tentram. Untuk mengatasi hal ini, Alexander Philippus Gordon adalah asisten residen Mandailing Angkola dari tahun 1848 hingga 1857, mengadakan pertemuan dengan para kepala Luhan yang berjanji untuk menjaga perdamaian dan kesepakatan bersama, dan apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan secara sistem arbitrasi, asisten residen sebagai penengahnya. Kurun waktu 1840, banyaklah kepala kuria dan Luhan yang meminta kedaulatan kepada Belanda dengan berbagai macam alasan, termasuk mendapat jaminan ketenangan dari pihak kaum Padri yang terus mengganggu. Tetapi jaminan itu harus dibayar mahal oleh masyarakat di Padang Lawas ini. Pajak yang terlalu tinggi membuat beberapa Luhan terjerat, dan banyak juga yang enggan untuk menyatakan kedaulatan dan menyatakan mereka independen. Tentunya kebebasan mereka ini juga beralasan dikarenakan wilayah mereka yang memiliki geografis yang tidak dapat terjangkau oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak begitu dengan Kesultanan Kota Pinang yang berada di Kuala Pane. Pada Desember 1864, Kesultanan Kota Pinang menyerahkan diri kepada Belanda. Hal ini dikarenakan yang di Pertuan Mustafa sering berselisih dengan bawahannya sendiri dan juga dengan Kesultanan Pane bilah di negeri lama. Sejak berdaulat dengan Belanda, Kota Pinang cukup bangga dengan statusnya tersebut. Di halaman istana, Sultan pun mengibarkan bendera Belanda dan memampangkan gambar Ratu Emma dan Raja William III di tengah baleru istana. Sebagai bentuk kesetiaan, Sultan pun diberi tanda mata berupa sebuah tongkat perak yang di hulunya terpatri lambang kerajaan Belanda. Itu semua merupakan simbol bagi Kota Pinang sebagai kerajaan yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Belanda. Dalam menjalankan pemerintahan, awalnya Belanda memang banyak membantu yang di Pertuan Mustafa. Akan tetapi, lama-kelamaan di Pertuan Mustafa tidak merasakan bantuan Belanda lagi. Kontrolir Labuan Batu, Vivelius, merasakan perubahan sikap dari yang di Pertuan Mustafa ini. Mustafa tidak lagi melaporkan segala sesuatu yang menyangkut perselisihan adat dan sengketa. Mustafa menjalankan sendiri pemerintahan sesuai keinginannya sendiri. Perbedaan status tersebut memicu permusuhan antara Kota Pinang dan raja-raja di sekitarnya yang tidak mau tunduk kepada kolonial Belanda. Apalagi dengan kearoganannya, Mustafa membuat beberapa kali terjadi peperangan antara Kota Pinang dengan Kerajaan Pane di hilir Sungai Barumun dan antara Kota Pinang dengan Raja Dasopang di sebelah hulu dan Raja Tambak di daerah gunung. Ditambah lagi perselisihannya dengan Kerajaan Bilah, karena dia selalu tidak menepati perjanjian yang dia buat dengan mereka untuk menghilangkan hambatan perdagangan di wilayahnya. Apalagi pada masa itu tidak diketahui dengan pasti batas antara Kota Pinang, Pane, dan Bilah. Hal ini membuat hubungannya dengan raja-raja yang berada di sekitarnya semakin memanas. Pada tahun 1869, penduduk Padang Lawas menyerbu Kota Pinang. Di
Di Kampung Suruan, beberapa orang dibunuh dan sisanya dirampok. Kontrol Labuan Batu mencoba untuk mendapatkan kembali orang-orang yang dijarah, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil karena kurang kerjasama dari yang di Pertuan Mustafa. Pada bulan Juni 1871, Residen Riau, Sip, berkunjung ke Labuan Batu. Banyak keluhan mengenai hal ini disampaikan kepadanya. Yang di Pertuan Mustafa tidak datang menjumpai Sip, walaupun ia sudah diberitahu. Bahkan ketika Residen tinggal selama lebih dari 3 hari, ia pun tidak pernah datang menjenguknya. Untuk mengantisipasi hal ini, Residen berencana di pertengahan September yang akan datang untuk memanggil rapat ketiga kepala suku ini, Kota Pinang, Panai, dan Bilah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di antara mereka. Yang di Pertuan Mustafa tidak peduli dengan rencana-rencana Residen ini. Dia pun bermaksud menguasai daerah dari Hulu Barumun ke daerah pegunungan, termasuk ke ujung Padang dan Huristak di arah selatan. Tapi sayang, niat jahatnya ini sudah tercium oleh Jamambali, Raja Hadudung, sebagai kelihatan yang sangat berdekatan dengan Kota Pinang. Perselisihan pun tak terelakkan antara Mustafa dan Raja Hadudung. Pertikaian ini berakhir dengan Jamambali diusir dari Hadudung oleh yang di Pertuan Mustafa. Jamambali pun tak habis akal. Dia mencari bantuan pada sekutunya, yaitu Raja Hajoran, Raja Sampurna Naonang, dan Raja Gunung Tinggi. Kabar dari Jamambali ini disambut positif oleh Raja Gunung Tinggi, Patuan Nalobi. Dia pun akhirnya mempengaruhi dan mengajar Raja-Raja Luhar di daerah Padang Lawas dan Labuan Batu Selatan untuk mengangkat senjata lawan kolonial Belanda. Nah, siapa sebenarnya Patuan Nalobi ini? Patuan Nalobi atau Lobi dalam catatan Belanda lahir tahun 1836 dengan nama kecil Humalari Tonga. Pada tahun 1858, ia diangkat sebagai kepala kampung independen Luhar Gunung Tinggi di Bilah Atas, di Aikurung, tidak jauh dari hulu Sungai Bilah. Istrinya bernama Jainab Araha, putri dari keluarga Raja Huta Godang di Padang Lawas, yang juga berhubungan erat dengan Raja Kekuriaan Batuna II di Parasdempuan. Dalam catatan Belanda, Patuan Nalobi ini dikenal sebagai perampok dan penjahat terkenal di Padang Lawas. Dialah orang yang menyembunyikan Tuanku Tambuse dalam pelariannya ke Gunung Tinggi dari kejaran pasukan Belanda. Dikabarkan ia juga berkunjung ke Datu Baidu Zaman Surbakti, Raja Urung Sunggal, di awal sebelum pecahnya Perang Batak atau Batak Orlok. Perang Batak ini pernah kita bahas di video sebelumnya, Raja Urung, Datu Berempat Deli. Di sana, Patuan Nalobi melihat rakyat Sunggal sedang berjuang melawan kolonial Belanda. Beliau menyaksikan di sana betapa rakusnya investor Belanda merampas tanah rakyat. Bahkan tidak sedikit pemukiman yang mereka punya dipaksa pindah untuk maksud perluasan perkebunan. Beliau juga melihat dengan jelas betapa makmurnya raja-raja Melayu yang menjadi perpanjang tangan penjajahan Belanda kala itu. Tak pelak kalau rakyat Sunggal pada waktu itu menyerang perkebunan, membakar dan mengusir para orang Eropa dari perkebunan untuk kembali ke negaranya. Hal inilah yang membuat Patuan Nalobi menerima tawaran Jamambali untuk menyerang Kota Pinang. Usaha ia dan Jamambali tak sia-sia. Dari perundingan ini ada lebih kurang 16 luhat siap ikut serta dalam gerakan ini. Bulan Juli 1871, rombongan pasukan perang dari Gunung Tinggi merapat ke Huta Godang. Mereka ini terdiri dari Patuan Nalobi dan adiknya, Baginda Nalobi, yang diikuti sejumlah hulu balang, antara lain Maralelo Ritonga, Jataba Ritonga, Jalang Laut Ritonga, Japinang Ritonga, dan Jabarayun Ritonga. Sementara rombongan dari Hadudung yang dipimpin oleh Jamambali juga ikut merapat ke Huta Godang. Ikut bersamanya Jalempang Dasopang, Jaibalu Dasopang, Jahurlang Dasopang, dan juga Saitan. Serta bergabung juga sejumlah pasukan dari luar lainnya. Kedatangan rombongan pasukan-pasukan ini di Huta Godang disambut dengan sukacita oleh rakyat Huta Godang. Rombongan ini juga diupah-upah secara besar-besaran sepanjang adat. Malam tanggal 18 Juli 1871, Patuan Nalobi mendapat kabar bahwa pasukan Kota Pinang masih berada di depan kampung Hajora. Hanya ada 15 orang yang sekarang berada di Kuala Pane menjaga istana. Pagi harinya, semua pasukan Patuan Nalobi pun segera dipersenjatai, sekaligus mengenakan pakaian seragam berupa baju, celana, ikat kepala, dan stagen. Semuanya berwarna kesumba. Patuan Nalobi memimpin langsung penyerangan ke benteng Kuala Pane. Walaupun istana Kota Pinang dibentengi dan dipersenjatai dengan baik, tapi dengan semangat yang berapi-api dari pasukan Patuan Nalobi serta dengan senjata yang seadanya, dengan mudah benteng ini dapat dikuasai. Tanpa menunggu waktu lama, Patuan Nalobi sudah ada di halaman istana. Di sana mereka melihat bendera Belanda yang melambai di atas tiang. Lalu pasukan Patuan Nalobi memotong tiang bendera serta mengambil bendera itu sebagai barang rampasan. Ketika memasuki pintu istana, Patuan Nalobi melihat yang di Pertuan Mustafa hendak melarikan diri. Tapi dengan cepat peluru menembus dada sang raja, lalu tewas seketika. Selain raja, adiknya pun Sultan Jainal, serta ada 4 laki-laki dan 2 perempuan lainnya dibunuh. 6 laki-laki dan 16 perempuan ditawan, termasuk puluhan ulu balang ditangkap hidup-hidup. Sejumlah pengawal lainnya sempat bersembunyi dan kemudian melarikan diri ke daerah Rumbia.
Selanjutnya, Patuana Lobi pun memasuki ballroom istana. Ia melihat gambar raja dan ratu Belanda tergantung di dinding bingkai emas. Lalu ia memerintahkan ulu balangnya untuk menembak. Tetapi tembakan ulu balang yang meleset, mungkin sengaja atau karena takut tahayul. Patuana Lobi pun tak sabar, lalu menembaknya hingga jatuh. Gambar yang sangat dihormati kolonial itu pun dipijak-pijak prajurit dan membiarkannya begitu saja terletak di lantai. Patuana Lobi tidak membawanya. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan dari penyerangan yang dilakukan oleh Patuana Lobi dan teman-temannya ini? Apakah pemerintah Belanda membiarkan saja hal ini terjadi terhadap negeri yang sudah berdaulat